Alhamdulillah, kita kembali di Ustaz Menjawab. Di segmen terakhir ini kita ingin menjawab pertanyaan dari Pak Muhtadi Ulekari. Yang pertama tentang salat witir ya. Kalau kita salat di masjid yang di situ 23 rakaat, sedangkan kita ingin keluar di 8 rakaat, witirnya boleh kita lakukan sendiri-sendiri ya. Atau boleh juga kita ikut imam salat tarawih rakaat ke-10, ke-11 ya. Kita ikut juga, tapi niat kita witir. Ketika imam duduk tahiyat witir di 2 rakaat itu, kita bangun yang ketiga. Rakaat ketiga kita bangun sendiri, kita fariq, tidak ikut imam lagi. Nanti selesailah 3 rakaat witir kita. Itu pertama, cara pertama. Cara kedua, boleh juga kita salat witir sendiri di belakang. Insya Allah tidak mengurangi pahala ya. Karena yang penting keikhlasan kita, yang penting ada 2 salat di Aceh itu bagus. Bagi orang-orang yang yakin dengan 8, silakan salat 8. Yang yakin dengan 20, silakan. Nah, jadi bagus, ada variasi. Sedangkan masjid yang 8 banyak ya. Ada masjid Kota Banda Aceh itu namanya Masjid Agung. Itu Masjid Oman. Di Lampri itu ada 8 ya. Ada lagi beberapa masjid 8, Masjid Muhammadiyah 8. Kebetulan kita di Aceh 20 ya. Jadi yang penting ada salat tarawih. Insyaallah Allah akan memberi pahala yang besar kepada orang-orang yang mengerjakannya. Jadi yang jangan kita menganggap salat tarawih orang tidak sah karena tidak sesuai dengan rakaat yang kita miliki. Ya, zaman sudah ada salat tarawih dilakukan oleh ulama-ulama besar. Yang 20 juga sudah ada sejak zaman dulu. Itu juga jangan dikatakan yang 20 itu tidak sah, itu salah. Kita harus tasamu itu saling menghargai. Kalau saya salat 20, kalau capek-capek saya salat 8. Ada guru-guru kita yang kuat-kuat tentang ini. Yang sangat jelek kita tidak mau melaksanakan, tidak mau menghidupkan bulan Ramadan dengan salat tarawih. Salah. Misalnya kita ada katakanlah ada 10 petak. Kalau kita lakukan sendiri ya, wajib juga zakat. Kalau kita suruh sama orang lain, kita tidak turun ke sawah, tapi umum kita itu dikerjakan oleh orang lain ya. Jadi yang berhak adalah yang bekerja itu. Karena padi juga untuk mereka kan. Mawah kadang. Kita juga wajib misalnya berapa dikembalikan kepada kita, berapa persen. Jadi setiap persen itu harus kita lihat jumlahnya. Kalau sewa tanah kita itu sampai 6 gunja istilahnya, maka wajib zakat juga. Wajib zakat juga pemilik tanah itu. Tapi kalau tanahnya kecil, tidak sampai nisab, kita cuma sewa tanah cuma 1 gunja saja. Itu tidak wajib zakat gitu ya. Jadi ada peraturannya. Yang jelas orang-orang yang memberi zakat itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sangat banyak diberi pahala, karena zakat itu merupakan rukun Islam yang wa ta'u zakah, ambillah zakat, keluarkanlah zakat ya. Ini rukun Islam yang ketiga.
Puasa wa aqim puasa itu wasami ramadhana, puasa itu rukun Islam yang keempat. Haji rukun Islam yang kelima, ya kan? Rukun Islam yang pertama tadi kan syahadat, yang kedua salat, ya. Jadi buniyal Islamu ala khamsin, didirikan Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi syahadatain itu yang pertama. Yang kedua wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah yang keempat, yang ketiga. Yang keempat wa shaumi ramadhana, yang kelima wal hajjil baiti. Itu hadis muttafaqun alaih. Shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Bapak Mukhtar, ya. Ini yang terakhir, ya. Yang terakhir saya ingin membaca SMS, sudah masuk tadi, ya. Sudah masuk SMS-nya. Banyak, ini sudah 3 SMS baru, ya. Kita baca 3-3-nya, singkat-singkat, ya. Ya, yang pertama dari kakek bunga nih. Kakek bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kakek bunga di Dumbata. Kakek bunga. Saya ingin bertanya Ustaz, ya. Tetapi fitnah dosa, caci maki, ada juga disebut dengan apa namanya hawa, istilah sekarang, ya, mengada-ngada, sebenarnya tidak ada. Itu adalah pekerjaan setan yang harus kita tinggalkan. Tidak ada manfaatnya, hanya menimbulkan permusuhan, hanya menimbulkan dosa-dosa. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini yang paling baik. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, lebih baik berkata-kata yang baik-baik saja. Berdakwah, memberi nasihat kepada orang, itu kata-kata yang baik, ya. Falyakul khairan. Maka katakanlah yang baik-baik saja. Aw liyasmut. Atau lebih baik diam saja daripada ngomong sama orang di belakang, ghibah. Itu dosa mulut. Maka dikatakan dalam mahfuzat, ya. Mahfuzat itu pepatah Arab. Rubbal qalami aqta'u min hisamihi. Seringkali kata-kata itu lebih tajam dari pedang. Maka di Aceh ini ada istilahnya begini, ya. Dari damudutu gatain bak silubi mana haba. Itu bagus tuh. Dari damudutu begah haba cang panah, pro haba itu lagi, ya. Apa warung kopi begah ke gop begah, ya hana manfaat, ya. Maka di Aceh gaya wali-wali kota meramaikan zikir. Orang yang berzikir banyak mengingat Allah itu biasa dengan bahasa-bahasa yang baik bagi mereka itu, dan mereka itu akan menjauhkan kata-kata kotor. Jadi ya kakek bunga begitu jawabannya, ya, kakek bunga. Insyaallah satu lagi, ya. Atau sampai ke rumah atau sampai ke tempat-tempat yang tidak ada orang, mereka makan, mereka tidak berpuasa.
Apakah kita yang menjual makanan ini dosa? Karena karena gara-gara kita membuat makanan, banyak orang tidak berpuasa. Tolong Ustadz jelaskan. Iya. Kita tidak perlu tahu kemana dibawa. Apakah mereka menyimpan atau mereka itu terserah mereka. Kita yang tidak tahu itu halal kita jual makanan karena pemerintah juga sudah mengizinkan di jam-jam seperti itu. Baik pemirsa TV, hanya sampai di sini pertemuan kita di hari pertama ini. Insya Allah Ustaz menjawab akan tampil setiap hari. Saya bersama Ustaz Azanul akan mengisinya setiap hari jam 9 pagi. Sampai di sini. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Wa ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.